I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Melati Febrina Putri. saya Piki Satria Saya Putri Ayu Zahra. akan membahas tentang penyelesaian konflik dan hukum. Baiklah, yang pertama yaitu konflik dan faktor penyebabnya. Konflik adalah situasi di mana dua atau lebih pihak yang memiliki ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat yang signifikan yang menimbulkan pertentangan ataupun tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu atau seluruh pihak yang terlibat. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik, yang pertama adanya perbedaan nilai, keyakinan dan tujuan dalam kelompok tersebut. Yang kedua adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, kekuasaan maupun hak-hak sosial dalam kelompok yang terlibat tersebut. Yang ketiga adanya kompetisi. Yang keempat, perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang kelima, ketidakmampuan dalam berkomunikasi. Yang kelima, hilangnya kontrol. Yang keenam, trauma ataupun perasaan sakit hati. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak dari terjadinya konflik tersebut. Yang pertama, kerugian finansial. Yang kedua, kesehatan mental dan fisik yang terganggu seperti depresi dan stres. Yang ketiga, kerusakan hubungan dalam suatu kelompok tersebut. Yang keempat, perubahan perilaku yang ada dalam individu atau kelompok tersebut. Yang kelima, penurunan produktivitas dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu kerusakan reputasi dalam kelompok tersebut. Poin yang ketiga yaitu tentang pola penyelesaian konflik. Ada beberapa pola penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu kolaborasi. Artinya para pihak terlibat dalam konflik kerjasama untuk menemukan solusi yang tepat untuk memuaskan para pihak lain. Yang kedua yaitu kompromi. Artinya para pihak terlibat dalam konflik sepakat untuk menemukan solusi yang tepat dan untuk diterima para pihak lain. Yang ketiga yaitu penghindaran. Artinya salah satu atau kedua belah pihak menghindari konflik dan menunda penyelesaian sampai waktu yang tepat. Yang keempat yaitu persaingan. Artinya para pihak bersaing untuk tujuannya masing-masing. Yang kelima yaitu akomodasi. Artinya salah satu pihak mengalah dan mengakui kebenaran pihak yang lain. Yang keempat, penggunaan teknologi. Strategi ini meliputi tentang penggunaan teknologi untuk memantau terjadinya perkembangan strategi hukum. Yang kelima, kerjasama internasional. Strategi ini meliputi kerjasama internasional yang antar negara dengan negara luar. Yang keenam atau yang terakhir yaitu strategi penegakan seluruh sistem. Dalam penerapan strategi penegakan hukum haruslah sesuai dengan semua sistem penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Strategi penegakan hukum. Strategi penegakan hukum meliputi berbagai metode yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi suatu perbuatan hukum. Berikut beberapa strategi penegakan hukum yang bisa diterapkan. Yang pertama, pendidikan dan pencegahan. Strategi ini berfokus kepada pencegahan untuk menanggulangi sifat manusia yang mana melanggar perbuatan hukum dan memberikan pendidikan agar bisa mengetahui pentingnya strategi penegakan hukum tersebut. Yang kedua, memberikan pengawasan. Strategi ini fokus kepada pengawasan kepada tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang ketiga, memberikan penegakan hukum.
Strategi ini berfokus kepada penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum melalui tindakan-tindakan yang dirancang oleh administrasi hukum.